Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya dan kelompok saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu analisis internal. Jadi di kelompok ini saya tidak sendirian teman-teman. Jadi saya bersama Nurvita Eliana Putri dan Emel Kemilia. Oke, sebelum berlanjut semoga kalian paham tentang materi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, selamat mendengarkan. Sini saya akan menjelaskan pengertian analisis internal. Pengertian analisis internal adalah suatu kesadaran dan realistis dan apresiasi atas keunggulan perusahaan yang dihasilkan secara internal dan membawa keberhasilan yang luar biasa. Jadi di perusahaan itu para manajer juga seringkali memulai analisis internal mereka dengan menggunakan analisis SWOT. Dan analisis SWOT ini juga memiliki keterbatasan yang membuat para pembuat strategi mencari rangka yang lebih komprehensif gunanya untuk melakukan analisis internal. Selanjutnya, analisis SWOT, pendekatan tradisional untuk analisis internal. SWOT sendiri merupakan akronim dari strength, yaitu kekuatan, dan weakness, yaitu kelemahan internal dari suatu perusahaan serta opportunities, peluang, dan threat ancaman lingkungan yang akan dihadapinya. Jadi analisis ini itu didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif itu diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan situasi eksternalnya, yaitu peluang dan ancaman. Jika asumsi ini diterapkan secara akurat, maka asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dan strategi yang berhasil. Selanjutnya, diagram analisis SWOT. Dalam diagram ini mengilustrasikan bagaimana analisis SWOT dapat mengarahkan diskusi perencanaan manajerial menjadi pendekatan yang lebih terstruktur untuk membantu analisis strategi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi salah satu dari 4 pola unik dalam memasangkan sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternal. Selanjutnya, menggunakan analisis SWOT dalam analisis strategis. Analisis SWOT paling umum itu digunakan sebagai kerangka logis yang mengarahkan pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dasar suatu perusahaan. Dalam analisis SWOT, singkat atas situasi terdiri dari kekuatan. Kekuatan sendiri terdiri dari keahlian, reputasi, dan citra di mata pelanggan, merek, serta organisasi dan orang yang akrab dengan web, serta pengalaman. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan sendiri terdiri dari skala ekonomi versus pesaing komputer, pasar komputer yang telah jenuh, sumber daya keuangan yang terbatas, serta keahlian dalam dunia musik terbatas. Dan yang ketiga, peluang. Peluang sendiri terdiri dari situasi musik online yang masih tidak teratur, batasannya semakin meningkat dalam hal berbagi data, serta peluang berkaitan dengan komputer inti semakin sedikit, serta digitalisasi film dan musik. Yang keempat, ancaman. Ancaman terdiri dari pasar komputer global yang semakin bertumbuh dan pesaing-pesaing komputer besar. Selanjutnya, keterbatasan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas, sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan utama dan mempunyai keterbatasan, yakni yang pertama, analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Selanjutnya, para pembuat strategi di setiap perusahaan harus tetap waspada terhadap strategi yang didasarkan pada apa yang dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan saat ini
tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan eksternalnya terhadap kekuatan tersebut. Selanjutnya, analisis SWOT dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Selanjutnya, nasihat yang sering diberikan itu berkaitan dengan gagalnya proses perencanaan adalah bahwa rencana merupakan peristiwa sesaat yang perlu dilengkapi, diketik, dan kemudian dipindahkan ke tempatnya manajer, sementara ia mengerjakan pekerjaan aktual perusahaan. Selanjutnya, analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi. Dan yang terakhir, suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber dari keunggulan kompetitif. Selanjutnya, analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai sendiri adalah suatu analisis yang berupaya untuk memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dari suatu bisnis tersebut atau nilai tersebut. Gambar rantai nilai. Dari gambar tersebut, aktivitas dalam perusahaan dibagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama itu aktivitas utama dan yang kedua aktivitas pendukung. Aktivitas utama atau aktivitas primer adalah aktivitas yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran, dan transfer ke pembeli serta layanan purna jual. Yang kedua, aktivitas pendukung yaitu aktivitas yang untuk membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas-aktivitas primer yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, rantai nilai juga mencakup margin laba, karena markup di atas biaya perusahaan untuk menyediakan aktivitas bernilai tambah umumnya merupakan bagian dari harga yang dibayar oleh pembeli untuk menciptakan nilai yang melampaui biaya untuk menghasilkan imbalan atas upaya tersebut. Aktivitas primer terdiri dari pengadaan logistik dalam perusahaan, operasi, serta pengadaan logistik luar perusahaan dan pemasaran dan penjualan, serta layanan. Dan aktivitas pendukung itu terdiri dari administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, riset, teknologi, dan pengembangan sistem, serta pengembalian. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yaitu melakukan sebuah analisis rantai nilai. Di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasikan sebuah aktivitas. Dan kedua, alokasi biaya. Saya akan menjelaskan mengidentifikasikan aktivitas. Jadi teman-teman, langkah awal dalam kita menganalisis sebuah rantai nilai adalah di mana kita harus memecahkan operasi suatu perusahaan menjadi aktivitas atau sebuah proses untuk bisnis tertentu. Dan biasanya dengan kita mengelompokkan aktivitas atas proses tersebut ke dalam sebuah kategori aktivitas primer atau pendukung. Yang kedua yaitu alokasi biaya. Langkah kedua ini adalah bagaimana kita mencoba mengaitkan biaya ke setiap aktivitas yang berbeda. Jadi, di dalam sebuah memahami kesulitan dalam akuntansi biaya berbasis sebuah aktivitas terdapat dua, yaitu identifikasi aktivitas yang membedakan sebuah perusahaan dan yang kedua yaitu menilai sebuah rantai nilai. Di dalam menilai rantai nilai, terdapat tiga pertimbangan yang sangat penting dalam tahap menganalisis sebuah rantai nilai. Yang pertama yaitu, misi utama perusahaan perlu mempengaruhi pilihan aktivitas yang akan diteliti secara terperinci oleh seorang manajer. Dan yang kedua yaitu sifat dari rantai nilai dan relatif pentingnya aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai tersebut bervariasi dari satu industri ke industri yang lain. Dan yang ketiga yaitu relatif pentingnya aktivitas nilai dapat bervariasi sesuai dengan porsi perusahaan dalam sistem nilai yang lebih luas dan mencakup rantai nilai dari para pemasok di hulu serta pelanggan atau rekanan dari hilir yang terlebih dalam menyediakan sebuah produk dan jasa. Dan teman-teman,
Yang slide berikutnya yaitu kita akan membahas tentang keunggulan kompetitif melalui nilai pelanggan yang terdapat sebuah analisis 3 lingkaran, yaitu bagaimana kita menggunakan pendekatan rantai nilai yang baru saja dijelaskan atas pendekatan berbasis sumber daya. Masih menimbulkan kesulitan pada banyak ahli strategi untuk menjelaskan apa keunggulan kompetitif perusahaannya dan bagaimana keunggulan kompetitif tersebut membedakan perusahaan dengan para pesaingnya. Sedangkan perusahaan itu masih berbeda pada tahap analisis strateginya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari gambar yang ada di slide bahwa gambar analisis 3 lingkaran ini. Dan untuk pandangan berbasis sumber daya dari sebuah perusahaan. Jadi begini teman-teman. Pandangan berbasis sumber daya suatu metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan keunggulan sebuah strategi untuk perusahaan yang biasanya didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset, keahlian, kapasitas, dan aset tak terwujud yang spesial sebagai suatu organisasi. Yang pertama yaitu adanya kompetensi inti, di mana para eksekutif yang melakukan pemeringatan strategi dari bisnis mereka baru-baru ini sangat memusatkan sebuah perhatiannya kepada ide bagaimana mengenai sebuah kompetensi intinya. Jadi di sini kompetensi inti itu lebih ke bagaimana kita mencari sebuah ide-ide untuk perusahaan seperti itu teman-teman. Kedua yaitu 3 sumber daya utama. Sebelum itu, 3 sumber daya utama itu mempunyai kemampuan RBV untuk menciptakan pendekatan yang lebih terfokus dan dapat diukur untuk menganalisis sebuah internet, diawali dengan pemisahan atas 3 jenis sumber daya inti. Beberapa di antaranya dapat menjadi landasan untuk kompetensi khusus. Yang pertama yaitu aset terwujud atau yang disebut dengan tangible asset. Yang kedua, aset tak terwujud atau yang disebut dengan intangible asset. Dan ketiga, kapasitas organisasi atau yang biasa disebut dengan organizational capacity. Terakhir yaitu yang ketiga, apa yang membuat suatu sumber daya itu sangat bernilai. Jadi, sumber daya yang sangat bernilai itu memiliki kriteria RBV yang dimana diturunkan dari gagasan-gagasan bahwa sumber daya yang penting atau yang lebih bernilai jika sumber daya itu yang pertama, penting untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang kedua, langka hanya sedikit pihak lain yang memiliki sumber daya atau keahlian setingkat dengan yang Anda dimiliki. Dan yang ketiga, menghasilkan bagian terbesar dari laba keseluruhannya dengan cara yang dikendalikan oleh perusahaan Anda. Yang keempat, bersifat tahan lama atau berkesinambungan sejalan. Slide selanjutnya menggunakan pandangan berbasis sumber daya dalam analisis internal. Untuk menggunakan RBF dalam analisis internal, pertama-tama suatu perusahaan harus mengidentifikasikan dan mengevaluasi sumber-sumber dayanya untuk menemukan sumber daya yang sesungguhnya menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif masa depan. Hal ini membantu dalam yang pertama, memecah sumber daya menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih spesifik dan bukan tetap menggunakan kategori yang umum. Dan yang kedua, menggunakan perspektif fungsional. Dan yang ketiga, melihat pada proses organisasional dan kombinasi dari sumber daya dan bukan hanya aset atau kapabilitas yang terisolasi. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan rantai nilai untuk mengungkapkan kapabilitas, aktivitas, dan proses organisasi yang merupakan sumber daya potensial yang bernilai untuk menghasilkan keunggulan kompetitif tersebut. Selanjutnya, menjelaskan analisis internal, membuat perbandingan yang berarti. Manajer memerlukan standar yang objektif untuk digunakan ketika menilai sumber daya dan aktivitas penghasil nilai internal.
apakah menggunakan pendekatan SWOT, BCA, atau RBF. Para pembuat strategi mengendalikan tiga perspektif dasar ini untuk mengevaluasi bagaimana perusahaannya meningkat kapabilitas internalnya dan dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, perbandingan dengan kinerja masa lalu. Para pembuat strategi menggunakan pengalaman historis perusahaan sebagai dasar mengevaluasi faktor-faktor internalnya. Yang kedua, penentuan tolak ukur, perbandingan dengan pesaing. Fokus utama dalam menentukan sumber daya dan kompetensi suatu perusahaan adalah dengan melakukan perbandingan dengan pesaing dan calon pesaing saat ini. Dan yang ketiga, perbandingan dengan faktor keberhasilan dalam industri analisis. Industri mencakup identifikasi atas faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi yang berhasil dalam suatu industri, sebagaimana penentu keberhasilan utama dalam suatu industri dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan. Dan yang terakhir, siklus hidup produk merupakan suatu cara untuk mengidentifikasikan faktor-faktor keberhasilan, di mana para eksekutif dapat mengevaluasi kompetensi perusahaan relatif terhadap produk unggulan atau produk-produk yang biasanya. Pada slide selanjutnya terdapat ilustrasi siklus hidup produk, di mana terdapat 4 tahapan pada siklus hidup produk tersebut. Yang pertama, tahapan perkenalan, dan yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan, dan yang ketiga tahap dewasa, dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Kompetensi ini terkait dengan keberhasilan dianggap beragam sepanjang tahapan yang berbeda dari siklus hidup produk. Kompetensi tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, tahap perkenalan. Selama tahap ini, perusahaan membutuhkan kompetensi dalam menciptakan kesadaran akan produk dan pengembangan pasar seiring dengan sumber daya untuk menutupi kerugian awalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk menciptakan kesadaran produk, dan yang kedua, hubungan saluran yang baik guna memungkinkan produk untuk diperkenalkan dengan cepat sebagai mendapatkan manfaat dari pihak yang pertama kali bergerak. Harga premium untuk menyaring profitabilitas jika terdapat beberapa pesaing. Dan yang kedua, tahap pertumbuhan. Selama tahap ini, pertumbuhan pasar meningkat cepat dengan perusahaan yang berupaya untuk membangun kesadaran merek dan menetapkan atau meningkatkan pangsa pasar. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan merek dan kemampuan untuk membangun merek. Dan yang kedua, keterampilan pengiklanan dan sumber daya cadangan. Dan yang ketiga, fitur-fitur produk yang membedakan versus penawaran kompetitif yang meningkat. Dan yang keempat, menetapkan dan menstabilkan pangsa pasar. Dan yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan melambat secara signifikan seiring dengan meningkatnya persaingan dan penawaran produk-produk lain yang serupa. Perusahaan membutuhkan kompetensi untuk tetap mempertahankan pangsa pasarnya sembari memaksimalkan laba. Tahap ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran merek yang berkesinambungan. Dan yang kedua, kemampuan untuk membedakan produk dan fiturnya. Dan yang ketiga, sumber daya untuk memulai atau mempertahankan perang harga. Dan yang terakhir, tahap penurunan. Pada titik ini, produk suatu perusahaan dan para pesaingnya mulai mengalami penurunan dalam penjualan dan menghadapi tekanan pada margin. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain yang pertama, kemampuan untuk menghadapi pemotongan harga. Dan yang kedua, kekuatan merek yang memungkinkan penurunan usaha pemasaran. Kapasitas yang meminimalkan biaya dan fleksibilitas untuk memungkinkan hal tersebut. Oke teman-teman, jadi terima kasih kalian sudah nonton dan mendengarkan kami presentasi. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian paham mengenai apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.